Bayangkan, seorang ibu tua yang renta terborgol di pagar rumahnya sendiri, tubuhnya lemah di bawah terik matahari, wajahnya pucat dan berlinang air mata. Dari dalam rumah, sang menantu justru tertawa puas, lalu menyiramkan air comberan ke tubuh sang mertua. Di depan para tetangga, ibu itu tidak hanya dihina, tapi dipermalukan hingga harga dirinya hancur. Padahal, yang ia lakukan hanyalah mengingatkan sang anak agar tidak lupa sholat. Tapi semua berubah ketika satu persatu azab mulai turun, tak tertahankan, dan tak bisa dihindari. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di awal pernikahan, tak ada yang menyangka bahwa rumah tangga Aldi dan Rina akan berubah menjadi neraka. Semuanya tampak sempurna. Aldi adalah seorang anggota Brimob yang gagah dan berwibawa. Rina, istrinya, dikenal sebagai perempuan yang anggun dan santun. Dan Bu Mariam, ibu Aldi, menerima Rina seperti anak kandungnya sendiri. Hari-hari mereka dipenuhi tawa. Rina dengan sabar membantu mertua menyiapkan makanan. Aldi, setiap pagi, mencium tangan ibunya sebelum berangkat tugas. Para tetangga menyebut keluarga itu sebagai keluarga panutan. Namun, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik topeng manusia. Setelah beberapa bulan menikah, Bu Mariam mulai melihat perubahan. Aldi yang dulu rajin ke masjid, perlahan mulai meninggalkan sholat. Ia sering pulang malam, dan kadang tak pulang sama sekali. Rina pun mulai berubah. Ia tak lagi sering menemani mertua di dapur, dan lebih banyak mengurung diri di kamar sambil sibuk dengan gawainya. Suatu malam, Aldi pulang dengan mata merah, bajunya bau alkohol. Bu Mariam yang menyambutnya di depan pintu hanya bisa menatap dengan gemetar. Aldi tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya lewat begitu saja, seperti tak mengenal ibunya. Keesokan paginya, Bu Mariam mencoba berbicara dari hati ke hati. "Le, ibu tahu kamu sibuk. Tapi sholat itu tiang hidupmu. Nak, jangan tinggalkan kewajibanmu kepada Allah," ucapnya dengan lembut. Namun Aldi hanya menjawab dengan lirih. "Ibu jangan ikut campur. Saya tahu apa yang saya lakukan." Kata-kata itu menancap seperti duri di dada Bu Mariam. Tapi ia diam. Ia hanya bisa mendoakan anaknya dalam sujud malam. Yang lebih mengejutkan, justru sikap Rina yang semakin jauh dan kasar. Ia mulai bersikap dingin, tak pernah menjawab saat diajak bicara, bahkan tak segan membentak jika merasa terganggu. Waktu berlalu. Aldi makin sering terlihat dengan pria-pria tak dikenal. Bahkan suatu kali Bu Mariam melihat Aldi menyembunyikan ayam jago di belakang rumah, ayam sabung. Ia mulai paham, anaknya terlibat dalam perjudian sabung ayam. Tapi yang paling menyakitkan, Aldi sudah lama meninggalkan sholat, dan hidupnya kini dikuasai hawa nafsu dunia. Bu Mariam tak tahan. Ia hanya ingin menyelamatkan anaknya, meski itu berarti menanggung amarah dan penghinaan dari orang-orang yang paling ia cintai. Dan sejak saat itulah, kisah pilu seorang ibu dimulai, di mana cinta dan doa tulusnya justru dibalas dengan kebencian dan kekejaman. Sejak pagi, rumah itu sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menyesakkan dada. Bu Mariam duduk di serambi. Tangannya gemetar memegang tasbih. Wajahnya pucat. Entah karena lelah, atau karena hatinya yang makin hancur setiap harinya melihat perubahan anak dan menantunya. Dulu, rumah ini dipenuhi canda. Dulu, Rina sering duduk di samping Bu Mariam, bertanya resep masakan. Tapi kini, suara yang terdengar hanya bentakan dan dentuman pintu. Pagi itu, Aldi pulang dengan sepeda motor besar. Dari kejauhan, suara knalpotnya sudah membelah kampung. Ia turun dengan wajah letih. Namun bukan letih karena tugas, melainkan karena habis semalam suntuk berjudi.
Warga mulai bergosip. Kok anggota Brimob bisa ikut sabung ayam ya? Bisik seorang ibu di warung. Istrinya juga sekarang angkuh. Tak mau sapa siapa-siapa, sahut yang lain. Tapi Bu Maria menahan semuanya. Ia tetap mendoakan anaknya. Setiap sujud, setiap sepi, setiap malam yang ia lewati sendiri. Ia tahu, hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Suatu malam, ketika adzan Isya berkumandang, Bu Maryam berdiri di depan kamar Rina dan Aldi. Ia mengetuk pelan. Rina. Aldi, ayo nak. Sudah adzan. Sholat dulu ya. Sebentar saja. Tapi yang keluar dari balik pintu adalah suara marah. Ibu ini nggak tahu diri ya. Udah malam masih ganggu aja. Bentak Rina. Aldi hanya menatap ibunya dari dalam kamar. Tak berkata apa-apa. Diam. Dingin. Seolah ibunya bukan siapa-siapa. Bu Maria menarik napas panjang. Ia hanya menunduk. Tapi air matanya tak tertahan lagi. Ia tak sedang marah. Ia tak sedang kecewa. Ia hanya sangat rindu pada anaknya yang dulu. Keesokan harinya, Bu Maria memberanikan diri bicara lebih serius. Le, apa salah kalau ibu minta kamu sholat? Apa salah kalau ibu minta kamu tinggalkan judi itu? Nah, kalau sampai Allah murka, bukan cuma kamu, kita semua bisa ikut binasa. Aldi berdiri. Matanya merah. Sudah Bu. Jangan atur saya. Saya ini Brimob. Saya lebih tahu urusan hidup saya sendiri. Ibu tuh ya, tua-tua nyusahin aja. Belum selesai kalimat Aldi, Rina datang membawa sepasang borgol milik suaminya. Ia melempar borgol itu ke tangan Aldi sambil berkata pelan. Kalau ibu gak bisa dikasih tahu, kasih pelajaran aja, Mas. Dan disinilah semuanya mulai berubah dari dosa menjadi dosa yang lebih besar. Aldi menarik lengan ibunya yang lemah. Tanpa ragu, ia menggiring Bu Maryam keluar rumah. Rina mengikuti sambil tertawa sinis. Sudah saatnya orang tua ini tahu tempatnya, bisik Rina di telinga Bu Maryam. Di depan pagar rumah, Aldi memborgol tangan ibunya ke jeruji besi. Ia tak peduli. Ia tak ingat lagi siapa yang telah melahirkannya. Semua kabur dalam hawa nafsu dan amarah. Bu Maryam tak melawan. Ia hanya menatap anaknya dengan mata basah. Apa ini cara kamu membalas air susuku? Le? Katanya pelan. Rina pergi ke belakang rumah. Ia kembali membawa ember hitam berisi air comberan. Tanpa ampun, disiramkannya air busuk itu ke tubuh Bu Maryam. Tubuh Bu Maryam gemetar. Baju dan kerudungnya basah oleh cairan kotor. Hidungnya nyaris tak kuat menahan bau. Tapi hatinya jauh lebih hancur dari yang terlihat. Warga mulai berdatangan. Tapi tak ada yang berani menolong. Beberapa hanya merekam diam-diam. Sebagian lagi memilih pergi. Takut, atau mungkin tak tega. Dan di bawah sinar matahari siang itu, seorang ibu terhina di rumah anak kandungnya sendiri. Namun langit menyimpan balasan yang tak akan tertukar. Siang itu panas bukan main. Langit seolah ikut murka melihat perlakuan anak durhaka pada ibunya sendiri. Tapi tak ada yang bisa menandingi panasnya hati seorang ibu yang dihina oleh darah dagingnya sendiri. Bu Maryam masih tergembok di pagar rumah. Tangannya kaku, tubuhnya lemas, dan napasnya sudah mulai tersengal. Baju lusuhnya menempel di kulit karena air comberan yang baru saja disiramkan oleh sang menantu. Sisa air kotor itu masih menetes dari ujung kerudungnya. Sementara itu, Aldi dan Rina masuk ke dalam rumah dengan puas. Rina duduk santai di sofa sambil tertawa kecil. Enak banget ya, rasanya kasih pelajaran ke orang sok suci itu, ucapnya sambil mengangkat gelas jus dingin. Aldi hanya mengangguk. Matanya menatap kosong ke arah televisi, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang mulai mengguncang. Entah rasa bersalah, atau pertanda dari langit. Dari balik pagar, suara pelan Bu Maryam mulai terdengar. Ia tak berteriak. Tak meratap. Justru bibirnya bergumam lirih. Sebuah doa. Allah, jika memang anakku tak lagi mengenal jalan MU,
maka lindungilah dia dari keburukan dirinya sendiri. Tapi jika masih ada setitik saja cahaya dalam hatinya, kembalikan dia. Ya Allah, kembalikan anakku. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di seberang jalan. Mereka tak berani dekat, tapi dari jauh mereka mulai berbisik. Ya Allah, tega amat ya si Aldi itu. Gila, ibunya sendiri loh. Udah kayak bukan manusia lagi itu. Namun tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani melawan anggota Brimob. Apalagi Aldi dikenal temperamental dan tak segan mengancam siapapun. Waktu berjalan pelan. Matahari makin tinggi. Keringat membanjiri tubuh Bu Mariam yang makin lemah. Tapi tak ada satupun keluhan keluar dari mulutnya. Hanya air mata dan doa. Beberapa jam kemudian, Aldi keluar lagi dari rumah. Kali ini mengenakan kaos dan celana pendek. Ia menuju kandang belakang rumah, tempat ayam-ayam sabung miliknya dipelihara. Dengan bangga, ia menggendong seekor ayam jago besar berwarna hitam kemerahan. Matanya tajam, kukunya runcing. Di sebelahnya, Rina muncul dengan 2 ekor ayam lain. Bawa ini juga, Mas. Buat latihannya, katanya sambil menyeringai. Bentar lagi kita panen duit dari ayam-ayam ini, balas Aldi percaya diri. Tanpa melihat ibunya yang masih tergembok di pagar, Aldi pergi meninggalkan rumah sambil membawa ayam-ayamnya ke tempat sabung ilegal di ujung kampung. Sebelum pergi, Rina sempat melirik Bu Mariam dan berkata dengan ketus, "Nikmati aja ya di situ, Bu. Biar tahu rasanya jadi sok suci." Lalu ia menutup pagar dengan suara keras. Bu Mariam menatap ke langit. Sinar mentari menyilaukan matanya. Tapi ia tetap tersenyum kecil. "Allahku maha melihat. Kau maha adil. Hamba serahkan semua padamu." Dan di kejauhan, terdengar suara ayam-ayam berkokok keras. Keras sekali. Seolah langit sedang memberi isyarat bahwa hari pembalasan sudah mulai bergerak. Langit sore tampak tenang, tapi di dalam kandang sabung belakang kampung, hawa panas penuh dosa menggumpal tebal. Aldi berdiri di tengah lapangan sabung ilegal bersama beberapa pria berpenampilan sangar. Di tangannya, ayam jago andalannya, seekor jago hitam bertaji tajam, berkotek penuh semangat. Kaki ayam itu dililit benang kecil tajam, siap menghajar lawan. "Hari ini kita buktikan, ayam gue bukan ayam kaleng-kaleng," ujar Aldi dengan penuh keyakinan sambil tersenyum lebar. Di sekelilingnya, para penjudi mulai menaruh uang, meneriakkan taruhan. Bau keringat, asap rokok, dan aroma darah bercampur jadi satu. Semua mata menatap ke tengah lapangan sabung yang berlumpur dan kotor. Seekor ayam lawan dilepaskan. Tubuhnya besar, paruhnya bengkok, dan bulu lehernya berdiri tajam. Tapi Aldi yakin, ayamnya akan menang mutlak. Ia sudah melatihnya berbulan-bulan. "Lepas!" teriak wasit ilegal. 2 ayam itu saling terjang. Suara gemuruh, kibasan sayap, dan benturan taji memenuhi udara. Semua orang bersorak. Aldi semakin bersemangat. Matanya liar, jantungnya berdegup kencang. Namun hanya dalam waktu singkat, semuanya berubah. Ayam Aldi tersungkur. Tiba-tiba, ia memekik keras dan lari ke arah Aldi, bukan ke lawan. Matanya seperti ketakutan, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Aldi kaget, mencoba menahan ayam itu, tapi seketika, brag, ayam jago itu menyerang Aldi. Paruhnya mencakar leher, sayapnya mengepak liar. Aldi jatuh tersungkur ke tanah. Panik. Tiba-tiba, ayam-ayam lain di sekitar lapangan ikut lepas. Puluhan ayam jago yang sebelumnya tenang, kini berlari menuju satu arah, Aldi. Pria-pria lain mundur ketakutan. Mereka tak pernah melihat kejadian seperti ini. Aldi berusaha berdiri, tapi 1 ekor ayam menghajar matanya, 1 lagi mencakar kepalanya. Darah mulai mengucur. Jeritan Aldi menggema di tengah kerumunan. "Aarg, tolong, tolong aku." Tapi tak ada yang menolong. Bahkan penjudi-penjudi lain memilih kabur.
Mereka yakin, ini bukan kejadian biasa. Ini bukan karena ayam lepas, ini azab. Dalam waktu singkat, tubuh Aldi dipenuhi luka. Wajahnya berlumur darah. Bajunya robek. Ia merangkak, mencoba bangkit. Tapi ayam-ayam itu terus mengikuti, terus mematuk, seolah digerakkan oleh kuasa tak kasat mata. Dari kejauhan, suara ayam-ayam itu terdengar lebih nyaring dari biasanya. Menusuk. Menakutkan. Seolah mereka bukan lagi binatang, tapi tentara pembalasan. Sementara itu, di rumah, Bu Mariam masih tergembok di pagar. Tapi ia tersenyum pelan. Air matanya menetes, bukan karena senang, tapi karena hatinya tahu. Allah sudah mulai menjawab doanya. Sore berubah menjadi senja. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah dan suara tangisan yang seolah keluar dari perut bumi. Aldi digotong oleh 2 warga ke puskesmas terdekat. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam, kelopak matanya membiru, dan bagian pipi kanan sobek lebar oleh cakaran taji ayam. Ia tak sadarkan diri, hanya mengerang pelan seperti orang sekarat. Rina menyusul tak lama kemudian. Begitu melihat suaminya di atas ranjang perawatan, ia menjerit histeris. Ya Allah! Aldi! Astagfirullah! Mas kenapa begini? Namun saat dokter membuka perban sementara di wajah Aldi, Rina langsung menutup mulutnya. Matanya membelalak. Wajah itu bukan lagi wajah yang ia kenal. Matanya bengkak sebelah, hidungnya mengerikan, dan bibirnya sobek tak berbentuk. Bagian pelipisnya dijahit kasar, penuh darah kering. Astagfirullah, lirih Rina sambil mundur. Dokter berkata pelan, Ibu, suami Anda harus dirujuk ke rumah sakit besar. Luka-lukanya dalam, dan ada indikasi infeksi. Tapi, maaf, kami tidak punya ambulans malam ini. Harus cari sendiri. Rina terdiam, panik, tapi juga bingung. Ia tak punya cukup uang. Semua uang mereka telah habis untuk judi dan gaya hidup. Ayam jago mereka pun kini mati atau kabur entah kemana. Beberapa warga yang ikut mengantar Aldi hanya menatap tanpa simpati. Dulu sombong banget. Sekarang? Habis semua. Bisik seseorang. Azab, Bu, itu azab. Timpal yang lain pelan. Rina merinding. Ia keluar dari puskesmas dan menelepon sana-sini, tapi tak ada yang mau menolong. Bahkan keluarga Aldi sendiri tak menjawab pesan. Dalam keputusasaan, ia akhirnya pulang untuk mengambil dokumen. Tapi begitu membuka pagar rumah, ia tertegun. Bu Mariam masih di sana. Tangannya yang lemah tergembok, tubuhnya basah dan kotor, wajahnya pucat, tapi masih hidup. Rina menggigil. Ia lupa. Ia benar-benar lupa bahwa ibu mertuanya belum dilepas sejak siang tadi. Dunia seakan berhenti sesaat. Tatapan mata Bu Mariam tak lagi lembut seperti dulu. Tapi bukan tatapan marah juga. Tatapan itu kosong, namun menembus ke dalam. Seperti cermin yang menunjukkan kebusukan hati. Bu, ibu masih di sini? Tanya Rina gugup. Bu Mariam tak menjawab. Ia hanya menatap lurus, lalu berkata lirih. Ayam jago tidak punya akal. Tapi mereka kenal mana tangan yang dipenuhi dosa. Rina tercekat. Lututnya lemas. Ia berlari masuk ke dalam rumah, tak sanggup melihat mata ibu mertuanya. Dan malam itu, rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi karena damai, melainkan sunyi yang penuh dosa, dan pertanda bahwa semua akan segera runtuh satu persatu. Pagi menyapa dengan kelam. Burung-burung enggan berkicau di halaman rumah Aldi. Daun-daun kering berserakan seperti sisa-sisa kehormatan yang telah hancur. Rumah itu tampak sama dari luar, bertembok rapi, berpagar besi, dan beratap merah. Tapi di dalamnya, sudah tak ada lagi yang tersisa dari arti rumah. Setelah kejadian semalam, Rina melepas Bu Mariam dari borgol tanpa kata. Ia terlalu takut, terlalu syok, dan terlalu malu. Tapi tidak ada satupun permintaan maaf keluar dari bibirnya.
Bahkan ketika Bu Mariam terhuyung jatuh ke lantai, Rina hanya diam. Bu Mariam kembali ke kamarnya, mengganti baju, dan duduk lama di atas sajadah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi hatinya tetap berdiri. Ia hanya berkata dalam sujudnya, Allah, aku serahkan segalanya. Hamba tak mampu melawan, tapi engkau tak pernah tidur. Sementara itu, di rumah sakit, Aldi semakin memburuk. Luka-lukanya mengalami infeksi. Wajahnya bengkak, bernanah, dan mulai menghitam di beberapa bagian. Dokter berkata harus dilakukan operasi plastik sebagian, tapi biayanya tinggi. Rina mencoba menghubungi teman-teman Aldi, sesama Brimob, kenalan pejudi, bahkan tetangga kaya, namun semua menolak. Tak ada yang ingin terlibat. Nama Aldi kini sudah rusak. Rekam jejaknya sebagai anggota Brimob yang terlibat judi telah menyebar, bahkan ke kesatuannya. Aldi pun dipanggil secara resmi dan diberhentikan secara tidak hormat dari institusinya. Ia kehilangan seragamnya, jabatannya, dan kehormatannya, hanya dalam semalam. Rina marah. Ia merasa ini tak adil. Tapi kemarahannya justru dilampiaskan pada orang yang tak bersalah, Bu Mariam. Semua ini gara-gara ibu. Dari awal ibu bawa sial. Semua musibah ini karena ibu doakan Aldi kena azab, kan? Bu Mariam hanya diam. Matanya menatap ke arah jendela. Tidak ada balasan. Hanya air mata tipis yang mengalir di sudut pipinya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rina. Ia tak punya penghasilan. Aldi tak bisa bekerja. Tabungan mereka ludes, dan tagihan rumah menumpuk. PLN memutus aliran listrik. PAM memutus air. Dan pada suatu malam hujan, petir menyambar atap rumah mereka. Api kecil mulai menjalar. Rina yang sedang tertidur terbangun oleh bau hangus. Ia panik, berteriak, mencoba menyelamatkan Aldi yang sudah tidak bisa bergerak karena luka. Namun api terlalu cepat. Rumah kayu bagian belakang ludes dalam hitungan menit. Rina hanya mampu menyeret Aldi keluar dengan bantuan warga. Tapi hampir seluruh rumah mereka habis terbakar. Keesokan harinya, hanya sisa tembok gosong yang berdiri. Sebagian atap roboh, jendela pecah, dan dinding hitam menghitam. Rumah itu tak lagi punya atap. Bu Mariam selamat. Ia keluar sebelum api menjalar. Tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rina dan Aldi ditinggal dalam reruntuhan, dalam kemiskinan, dan dalam kesendirian. Tetangga-tetangga datang, bukan untuk membantu, tapi untuk melihat akhir dari kesombongan yang selama ini mereka tahan dalam diam. Sudah kehinaan, sekarang kebakaran. Biar jadi pelajaran durhaka sama orang tua, akhir hidupnya pasti begini. Rina hanya bisa terduduk di puing-puing rumah, menatap langit yang basah oleh gerimis, sambil memeluk Aldi yang tubuhnya masih dibalut perban dan luka yang belum sembuh. Dan di langit yang abu-abu, terdengar suara adzan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menggubris panggilan Allah itu. Hari-hari pasca kebakaran berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Rumah itu kini hanyalah tumpukan arang dan puing hitam. Sebagian atap masih menempel menggantung di ujung tiang besi, seolah menolak menyerah, meski tubuh rumah sudah nyaris mati. Bau gosong masih menyengat. Bau kehinaan yang tak bisa dicuci oleh waktu. Rina dan Aldi tak punya pilihan. Mereka tinggal di satu-satunya ruang yang tersisa, dapur belakang yang sebagian dindingnya hangus dan atapnya terbuka. Malam-malam mereka basah kuyup jika hujan turun, dan siang hari mereka digigit panas mentari seperti hukuman dari langit. Aldi terbaring tak berdaya di atas tikar usang. Luka di wajahnya mulai mengeras, tapi masih membekas. Wajah itu, bahkan dirinya sendiri tak mau melihatnya di cermin. Ia menangis dalam diam, setiap malam, tanpa suara. Karena harga dirinya sudah hancur. Ia bukan siapa-siapa lagi. Rina mulai menjajakan gorengan ke pasar. Dengan wajah tertunduk, ia berjalan kaki membawa keranjang rotan lusuh. Tapi para tetangga tak membeli. Mereka hanya menatapnya dengan lirikan jijik dan kasihan.
Itu kan Rina, yang ngira mertuanya pakai air comberan. Dulu gak mau sapa orang, sekarang baru kerasa rasanya gak dihargai. Bisik-bisik itu mengiris seperti silet. Dan Bu Mariam? Ia benar-benar menghilang. Ada yang bilang, ia tinggal di musala kecil di ujung kampung. Ada yang berkata, ia memilih hidup di gubuk kosong bekas gudang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak kembali ke rumah yang pernah menjadi nerakanya. Suatu hari, Aldi memaksa berdiri dengan tongkat. Ia mencoba keluar rumah, ingin mencari ibunya. Tapi langkahnya tertatih. Ia hanya sampai di jalan depan rumah. Tak ada yang menyambut. Tak ada yang menolong. Ia terjatuh. Dan tak ada satu tangan pun yang datang mengangkatnya. Rina yang tahu suaminya pergi, menyusul dengan panik. Ia memarahi Aldi. Tapi Aldi hanya berkata pelan, "Aku mau cari ibu. Aku mau minta maaf." Rina menangis. Tapi bukan karena iba. Bukan karena sadar. Ia menangis karena takut, karena malu. Karena kini semua hidup mereka hancur, dan satu-satunya harapan mereka, Bu Mariam, sudah tidak di sisi mereka. Malam itu, Rina menggigil di sudut dapur. Tubuhnya demam. Aldi batuk berdarah. Mereka saling diam. Hanya suara angin yang menembus celah atap rusak menemani malam mereka yang menggigil dalam dingin dan kehinaan. Di kejauhan, terdengar suara tadarus dari musala. Lantunan ayat suci membelah udara malam. Dan di sana, di musala yang sepi, seorang wanita tua bersujud dalam diam. Wajahnya bersih, pakaiannya sederhana, namun hatinya penuh doa. Allah, aku tak minta balas dendam. Aku hanya minta mereka kembali ke jalan MU, sebelum ajal lebih dulu menjemput. Dan langit malam itu pun menangis. Bersama air mata seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintai, meski dikhianati. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Tak jelas mana pagi, mana malam. Rina dan Aldi menjalani hidup seperti bayangan yang terhapus. Rumah mereka kini benar-benar tak layak huni. Di bagian belakang, tempat dapur yang jadi tempat tinggal sementara, atapnya ambruk separuh. Mereka tidur hanya beralaskan tikar tipis yang sudah bolong di sana-sini. Aldi sudah tidak bisa bangun lagi. Luka-lukanya makin membusuk, dan kakinya mulai menghitam. Suatu hari, ia memanggil Rina dengan suara lemah. "Rin, tolong, temuin ibu." Rina hanya duduk, memandangi suaminya dengan mata kosong. Perasaan bersalah, dendam, dan ketakutan bercampur jadi satu. Ia tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu pergi meninggalkan rumah. Tapi langkahnya bukan untuk mencari Bu Mariam. Ia malah menuju rumah orang tuanya, meminta bantuan. Tapi pintu tak dibuka. Ia ditolak. Rina berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Semua menutup pintu. Ia ke pasar. Ia mencoba menawarkan gorengan kembali. Tapi tak ada satupun yang menyentuh jualannya. Bahkan ada yang menatapnya dan berkata, "Gorengan kamu najis. Rin, kamu nyiram ibu sendiri pakai air got." Rina berlari, menangis. Sampai akhirnya ia tersungkur di pinggir kali. Di situ, ia menangis seperti anak kecil. Tangis yang tak punya siapapun lagi untuk dipeluk. Sementara itu, Aldi di rumah mulai mengigau. Ia memanggil nama ibunya berulang kali. "Ibu, ibu, aku salah. Bu, jangan tinggalkan aku. Ibu." Namun yang menjawab hanya suara tikus dari atap reot yang bocor. Sore itu, seorang ustadz kampung lewat di depan rumah Aldi. Ia melihat kondisi mengenaskan itu dan memutuskan masuk. Ia bantu mengangkat Aldi ke dalam, memberinya air, dan mengoleskan obat seadanya. Rina yang baru kembali hanya bisa diam terpaku. "Kenapa kalian gak cari ibunya?" tanya ustadz dengan nada tajam. Rina menunduk. Air matanya mengalir. "Aku malu, ustadz. Aku takut beliau benci aku. Aku udah keterlaluan." Ustadz itu hanya berkata pelan,
Sebelum ajal datang, minta ampunlah. Karena pintu maaf seorang ibu lebih luas dari langit dan bumi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang bisa diselamatkan. Malam itu, hujan turun deras. Di dalam rumah Reo tanpa atap, Rina memeluk Aldi yang menggigil. Ia mencoba menutupi tubuh suaminya dengan kain seadanya. Tapi angin dan air masuk dari celah-celah tembok rusak. Di balik hujan, terdengar suara. Suara langkah kaki mendekat. Suara pintu pagar dibuka pelan. Dan suara yang tak pernah mereka harap akan datang kembali. Allah, jaga anak-anakku, meski mereka telah menyakitiku. Bu Maryam berdiri di ambang pintu. Berdiri dalam hujan. Dengan wajah teduh. Dengan tubuh renta. Tapi matanya kuat. Dan hatinya masih ibu. Rina menatap Bu Maryam dari lantai. Air matanya pecah. Tubuhnya bergetar. Tapi ia tak mampu berkata apa-apa. Aldi hanya bisa memanggil lirih. Ibu. Ibu. Maafkan aku. Ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Bu Maryam masuk ke rumahnya lagi. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menyaksikan bagaimana Allah mengembalikan kehinaan kepada orang-orang yang durhaka. Langkah Bu Maryam pelan menapaki ubin retak yang basah oleh hujan. Setiap injakan kakinya terasa berat, bukan karena usia, tapi karena beban luka batin yang pernah ditebarkan anak dan menantunya di rumah ini. Rina terduduk diam di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, dan matanya bengkak karena menangis. Saat melihat sosok Bu Maryam berdiri di depan pintu, mulutnya bergetar. Tapi tak satu kata pun bisa keluar. Ibu. Satu kata itu akhirnya lolos dari bibirnya. Lirih, penuh sesal, namun nyaris tak terdengar. Bu Maryam tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke arah tikar tempat Aldi terbaring. Hujan masih turun dari atap yang bocor, menciptakan titik-titik genangan di lantai. Bau anyir darah dan luka tercium samar. Aldi menatap ibunya dari balik wajah yang rusak dan lebam. Matanya merah, mulutnya pecah, dan suara nafasnya berat. Tapi dalam tatapan itu, Bu Maria melihat sesuatu yang sudah lama hilang, penyesalan. Ibu. Aldi bersuara lirih. Ampuni aku, Bu, aku anak durhaka. Aku zalimi ibu, aku. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengangkat tangannya, namun hanya bisa terangkat sedikit. Luka-lukanya membatasi gerak, tapi rasa sesalnya mengalahkan rasa sakit itu. Ibu, aku gak pantas dipanggil anak. Aku hancurkan rumah ini. Aku ikat ibu. Aku siram ibu. Aku. Bu Maryam berlutut di samping anaknya. Tangannya gemetar menyentuh kening Aldi yang dingin. SSTT. Cukup, Le. Jangan bicara lagi, ucapnya pelan. Ibu sudah maafkan kamu. Sejak kamu pertama kali membentak. Sejak kamu pertama kali meninggalkan sholat. Air mata Bu Maryam jatuh satu persatu, membasahi wajah Aldi yang hancur. Ibu gak pernah berhenti doain kamu. Le. Meski kamu hina ibu tetap ingin kamu pulang ke Allah. Aldi menutup mata. Dadanya naik turun pelan. Nafasnya tak beraturan. Bu, kalau aku mati, tolong, sholatkan aku. Jangan biarkan aku mati seperti orang yang jauh dari Allah. Bu Maryam memeluk anaknya yang sudah tidak utuh lagi. Ia tak peduli darah. Ia tak peduli luka. Di matanya, Aldi tetap anak kecil yang dulu ia gendong, ia suapi, ia doakan dalam tiap malam. Dan di sudut ruangan, Rina menyaksikan semua itu. Tangisnya meledak. Ia merangkak mendekat, memeluk kaki mertuanya sambil berteriak histeris. Ibu, maafkan aku. Aku ikut membakar rumah ini. Aku yang paling jahat. Aku siram ibu dengan air got. Aku yang dorong Aldi jauh dari Allah. Namun suara itu hanya seperti gema di ruangan kosong. Bu Maryam tetap diam. Wajahnya tak memaling, tak tersenyum, tak menatap Rina. Ia hanya terus menggenggam tangan Aldi yang makin dingin.
Dan di malam itu, Bu Maryam bersujud tepat di samping anaknya. Di atas tikar kotor. Di bawah atap rusak. Dengan air hujan yang masih menetes dari langit-langit. Ia mengangkat tangan, lalu berkata pelan, Allah, jika malam ini engkau mengambilnya, ambillah dalam keadaan dia telah engkau ampuni. Jangan biarkan ia pergi sebagai anak durhaka, tapi biarkan ia pergi sebagai anak yang sempat kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina menyaksikan cinta seorang ibu yang tak bisa dihancurkan bahkan oleh kebencian paling gelap sekalipun. Hujan tak kunjung reda. Suaranya seperti ratapan langit yang ikut berduka atas derita yang tertumpah dalam rumah tanpa atap itu. Aldi terbaring kaku, tubuhnya menggigil. Perban-perban yang menutupi luka mulai basah oleh air hujan dan darah yang kembali merembes. Nafasnya berat, satu-satu, seolah setiap helaan adalah perjuangan antara hidup dan mati. Di sampingnya, Bu Maryam masih duduk sambil memegang tangannya. Matanya sembab, tapi tidak ada rasa benci. Yang ada hanya air mata yang jatuh dalam diam. Bukan air mata sakit hati, tapi air mata cinta yang tak pernah habis. Rina duduk bersandar di dinding gosong. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah dua orang yang telah ia hancurkan, suaminya dan ibu mertuanya. Tangisnya kini tak bersuara. Ia sudah tak mampu menjerit. Hanya dadanya yang naik turun menahan sesal. Ibu. Aldi membuka mata perlahan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bu Maryam menoleh cepat, mendekatkan telinganya ke bibir Aldi. Aku capek, Bu. Bu Maryam menahan tangis. Dibelainya kening anaknya yang dingin. Kalau kamu capek, nak, tidurlah. Ibu di sini. Aldi menatap wajah ibunya. Sama, kabur. Tapi di mata yang nyaris buta itu, ia masih bisa melihat cahaya. Cahaya kasih yang selama ini ia abaikan. Allah, aku pengen pulang. Kalimat itu lirih, retak, pelan, lalu hilang. Nafas Aldi terhenti. Matanya tertutup perlahan. Tubuhnya jatuh lemas. Rina berteriak, Mas! Mas! Bu Maryam memejamkan mata. Ia menarik nafas panjang, menahan sesak di dadanya. Tapi bibirnya tersenyum kecil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia merapikan tubuh anaknya, menutup wajah Aldi dengan selimut tipis seadanya. Tak ada sajadah, tak ada pengurus jenazah. Hanya ia sendiri, ibu yang dihinakan, kini mengurus tubuh anaknya dengan tangan yang dulu pernah diborgol oleh anak yang sama. Rina mendekat, tangannya gemetar. Ibu, ibu, dia. Bu Maryam berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke arah Rina. Ini bukan akhir. Ini permulaan. Untuk kamu. Rina menangis. Tapi Bu Maryam tak memeluk, tak memarahi. Ia hanya berjalan keluar rumah. Melangkah pelan, meninggalkan tubuh anaknya yang telah pergi dalam pelukan ampunan seorang ibu. Tetangga mulai berdatangan keesokan paginya, mendengar kabar Aldi meninggal. Tak satu pun berani bertanya banyak. Mereka hanya berdiri di luar pagar, menyaksikan Bu Maryam membungkus jenazah anaknya dengan kain kafan bekas dari musola kecil tempat ia tinggal. Dan hari itu, rumah yang pernah megah itu berubah jadi rumah duka. Tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya, seseorang yang pernah durhaka, pergi dalam keadaan memohon ampunan. Pagi itu, langit masih kelabu. Udara terasa berat dan sunyi, seolah alam ikut mengiringi kepergian Aldi dengan duka yang tak terucap. Di dalam rumah hangus yang kini seperti gubuk reyot, jenazah Aldi sudah dibungkus kain kafan putih lusuh, dibaringkan di atas dipan kayu seadanya. Tidak ada ranjang jenazah, tidak ada karpet, bahkan tidak ada wewangian. Hanya tubuh kaku, dan luka yang belum mengering. Bu Maryam duduk tenang di samping jenazah. Ia membaca Al-Quran dengan suara pelan, lantunannya lembut, mengalun di sela kesunyian yang menyesakan. Rina duduk tak jauh di sudut ruangan. Matanya merah,
Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh sesal. Ia belum berkata apa-apa sejak Aldi menghembuskan nafas terakhir. Ia hanya diam, tenggelam dalam rasa bersalah yang makin menyesakkan setiap detik. Bu Mariam bangkit perlahan. Ia berjalan keluar rumah, menuju masjid kecil di ujung gang, untuk mengabarkan bahwa anaknya telah meninggal dan meminta pertolongan untuk pemulasaran. Namun jawaban yang ia terima justru menusuk lebih tajam dari pisau. Bu, mohon maaf. Kami nggak bisa bantu. Jenazah Aldi, semua orang tahu kelakuannya. Judi, mabuk, durhaka sama ibu. Kami takut ini jadi fitnah. Bu Mariam terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada amarah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan pulang, sendiri, membawa kabar penolakan itu dalam dada yang remuk. Di jalan pulang, beberapa orang hanya memalingkan wajah. Ada yang bisik-bisik, ada pula yang pura-pura tak melihat. Jenazah Aldi ditolak kampungnya sendiri. Di rumah, Rina berdiri gemetar. Mereka nggak mau bantu, Bu? Tanyanya dengan suara serak. Bu Mariam hanya menjawab pelan. Mereka manusia, Nak, bukan malaikat. Mereka punya batas sabar, seperti ibu dulu. Rina menunduk. Air matanya jatuh, membasahi tangannya. Sore itu, Bu Maria memandikan jenazah anaknya sendiri. Dengan tangan renta, ia menggosok tubuh yang pernah menamparnya, mengguyur kepala yang pernah membentaknya, dan menyucikan jasad anak yang pernah memborgolnya ke pagar rumah. Rina ikut membantu. Dengan tangan gemetar, ia memegang kain kafan dan membantu mengangkat jenazah Aldi ke keranda bambu yang mereka pinjam dari musala. Tak ada doa berjamaah. Tak ada takbir yang bergema. Hanya isak tangis dua perempuan, ibu dan istri, yang menangisi jenazah dalam kesepian. Ketika akhirnya Bu Mariam dan Rina membawa jenazah itu ke pemakaman kecil di pinggir kampung, hanya dua orang yang ikut, satu pemuda dari musala, dan seorang tua yang tak bisa bicara. Pemakaman itu sunyi, sepi, tanpa jejak penghormatan, tanpa orang-orang yang mendoakan. Aldi dikuburkan dalam tanah dingin yang bahkan tak diberi nisan. Dan ketika tanah terakhir ditimbun, Bu Mariam berdiri di depan makam sambil berkata lirih, "Le, semoga Allah ampuni kamu. Semoga sholat terakhirmu diterima, meski cuma di dalam hati. Ibu maafkan, sejak lama." Ia memandang ke langit, lalu memalingkan wajah dari gundukan tanah itu. Langkahnya pelan, tapi mantap, karena hatinya sudah memaafkan, walau dunia belum. Sementara Rina masih berdiri membisu di samping kubur yang sepi. Di dalam dadanya, perasaan bersalah itu kini menjelma jadi beban yang mulai membunuhnya pelan-pelan. Sejak pemakaman Aldi, hari-hari Rina berjalan tanpa bentuk, tanpa arah. Waktu seperti tak punya arti lagi. Ia terbangun bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya tak sanggup tidur terlalu lama di lantai lembab dan berdebu, di balik rumah reot yang sudah tak pantas disebut tempat tinggal. Rumah itu kini hanya menyisakan kerangka kayu hangus, dinding gosong, dan atap yang nyaris seluruhnya hilang. Sisa perabot terbakar, jendela pecah, dan tikus berkeliaran bebas setiap malam. Rina hidup di tengah puing-puing itu. Sendiri, tanpa suami, tanpa uang, tanpa siapapun yang bersedia mengetuk pintunya. Dan yang lebih menyakitkan, pintu itu bahkan tidak bisa dikunci, karena tak ada lagi pintu yang tersisa. Setiap pagi, Rina mencoba menjajakan barang bekas dari sisa rumah. Wajan gosong, piring pecah, baju lama milik Aldi. Ia menjajakan semuanya ke pasar loak. Tapi tak banyak yang mau membeli. Ini baju orang mati ya? Serem ah. Kamu Rina ya? Yang siram mertuanya sendiri itu. Masih berani muncul? Udah dihukum Allah pun belum tobat juga. Kalimat-kalimat itu menghantam seperti batu. Tapi Rina tak melawan. Ia hanya diam. Menunduk. Menyimpan luka itu dalam diam. Ia tahu. Ia pantas dibenci. Ia pantas ditolak.
Karena ia pernah melakukan hal yang bahkan setan pun enggan melakukannya, menghancurkan ibu yang mencintainya. Suatu sore, saat hujan kembali turun, Rina pulang dengan tubuh kuyup. Bajunya robek, kakinya berdarah karena terpeleset di jalan. Sesampainya di rumah, ia tak kuat lagi. Ia terduduk di depan bekas pintu rumahnya. Tangannya memeluk lutut, kepalanya tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik kepada Allah. Allah, kalau engkau masih mau dengar suara hamba MU ini, ampuni aku. Air matanya meledak. Ia menangis dalam sujudnya yang tak beralaskan sajadah. Hanya lantai basah dan dingin. Tapi di sana, untuk pertama kalinya, Rina benar-benar merasakan perihnya dosa. Ya Allah, kembalikan aku ke jalan MU. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan seperti ini. Langit di atas rumah itu tetap kelabu. Hujan terus turun. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai hangat. Esok paginya, Rina pergi ke musala kecil tempat Bu Mariam tinggal. Langkahnya pelan. Tangannya menggenggam sehelai kain panjang. Di dalamnya, ada baju Aldi terakhir yang belum sempat terbakar. Baju dinas yang dulu dibanggakan, kini dibungkus sebagai tanda maaf. Ia berdiri di depan pintu musala, tapi tak berani mengetuk. Ibu, maafkan aku. Suaranya pelan, tertelan angin. Tapi dari balik tirai kecil jendela, Bu Mariam mendengar segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak Aldi dimakamkan, Bu Mariam keluar dari musala. Berdiri di depan Rina. Matanya tak marah, tak benci, tapi juga tidak tersenyum. Kalau kamu sungguh menyesal, Rina, bersihkan hatimu, bukan hanya mulutmu. Lalu ia masuk kembali, tanpa sepatah kata lagi. Dan di depan musala itu, Rina terduduk, menangis, dan mulai menyadari bahwa azab yang sesungguhnya bukanlah luka atau kemiskinan, tapi hati yang tak bisa lagi dipeluk oleh orang yang tulus mencintaimu. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Bu Mariam di depan musala, Rina tak kembali ke rumah yang terbakar. Ia memilih tinggal di emperan pasar, menumpang tidur di sela-sela lapak tutup yang dingin dan berdebu. Ia merasa tak pantas lagi menjejakkan kaki di rumah yang dulu ia banggakan, tempat ia menyiram kehormatan seorang ibu yang telah ia hancurkan. Setiap hari, Rina berjualan kue keliling. Bukan lagi gorengan murahan seperti sebelumnya, tapi kue-kue kecil yang ia buat dari resep yang dulu diajarkan oleh Bu Mariam. Kue tradisional dengan rasa sederhana, tapi dibuat dengan air mata dan rasa sesal. 2.000 aja Bu, tolong dibeli, buat makan hari ini. Suara Rina lirih, tapi tak lagi memaksa. Ia tak lagi jualan untuk gaya hidup, tapi untuk bertahan hidup, dan untuk menebus dosa. Suatu pagi, Rina melihat dari kejauhan, Bu Mariam keluar dari musala kecil membawa termos air dan keranjang kecil berisi makanan. Seperti biasa, Bu Mariam akan keliling kampung, membagikan sarapan untuk anak-anak yatim dan janda tua. Rina mengikutinya diam-diam, dari jarak jauh. Ia tak berani menyapa, tapi ia mencatat setiap langkah, setiap wajah yang disentuh Bu Mariam, setiap senyum tulus yang kembali hadir dalam kampung itu. Warga kini sangat menghormati Bu Mariam. Mereka tahu, di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, ada hati yang tak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Bahkan setelah diperlakukan sekeji itu oleh darah dagingnya sendiri. Dan setiap malam, Rina datang ke musala kecil itu. Bukan untuk bicara, bukan untuk mendekat, tapi hanya untuk menyapu halaman. Diam-diam. Sebelum subuh. Sebelum siapapun melihat. Ia menyapu dengan tangan yang dulu pernah mendorong mertua keluar rumah. Ia membersihkan lantai musala dengan tangan yang dulu pernah menolak menyentuh sajadah. Ia tak pernah mengaku. Tapi Bu Mariam tahu. Ia tahu sejak malam pertama Rina datang dan menangis di balik tiang kayu musala. Tapi Bu Mariam memilih diam. Ia ingin Rina menjemput maaf itu dengan jalan yang benar. Sampai suatu malam Jumat, setelah Isya,
Ketika musala telah sepi dan angin berhembus lembut di antara celah-celah kayu, Rina datang kembali. Tapi kali ini, bukan untuk menyapu. Ia berdiri di depan pintu musala. Mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Suara itu pelan. Ragu. Tapi cukup untuk membangunkan Bu Maryam yang sedang membaca Al-Quran. Pintu terbuka. Mata mereka bertemu. Rina langsung sujud di kaki mertuanya. Tangisnya pecah. Suaranya patah-patah. Bu, ampuni aku. Bu, aku bukan manusia waktu itu. Aku bukan menantu. Aku bukan istri. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pendosa yang sombong. Buang aku pun tak apa. Tapi tolong, jangan benci aku lagi. Tangannya mencengkeram ujung kain Bu Maryam. Memeluknya dengan gemetar. Bu Maryam terdiam lama. Pandangannya lurus. Matanya basah. Tapi bibirnya mengucap pelan. Jelas, namun mengguncang. Tidak ada ibu yang bisa benar-benar membenci anaknya. Tapi tak semua anak bisa menghargai ibunya. Kamu datang. Itu cukup. Allah yang akan urus sisanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Bu Maryam memeluk menantunya lagi. Bukan karena semuanya sudah pulih, tapi karena cinta seorang ibu tak pernah benar-benar mati. Pagi itu tak seperti pagi-pagi sebelumnya. Cahaya matahari menembus lembut celah dinding musala, menyinari wajah Rina yang tertidur di atas sajadah. Bukan karena kelelahan menjual dagangan, tapi karena semalam ia menangis lama, dalam pelukan maaf yang tak ia duga akan ia terima secepat itu. Di sisi lain ruangan, Bu Maryam duduk tenang, kembali melanjutkan tilawahnya. Bibirnya melafalkan ayat-ayat Allah dengan suara pelan, meneduhkan, seperti mata air yang terus mengalir meski pernah dihancurkan oleh batu. Rina terbangun, pelan-pelan. Ia duduk, lalu memandang wajah ibu mertuanya. Sinar mata Bu Maryam tetap sama, teduh, tak bergeser, seperti tak pernah ada dendam dalam hatinya. Ibu, Rina bicara pelan. Bolehkah aku tinggal di sini, untuk bantu ibu bersihkan musala, dan bantu dagang ibu? Bu Maryam hanya menoleh, mengangguk pelan. Kita tidak hidup untuk dihormati, Rin, tapi untuk bermanfaat. Kalau kamu siap memulai dari nol, kita jalan sama-sama. Dan sejak hari itu, mereka pun memulai kembali hidup yang baru. Bukan dari rumah megah. Bukan dari harta yang melimpah, tapi dari dua perempuan yang pernah saling menyakiti, kini berdiri di sisi yang sama, sebagai hamba Allah yang ingin kembali diampuni. Rina mulai ikut Bu Maryam berjualan kue keliling. Mereka bangun sejak sebelum subuh, menyiapkan adonan, menyalakan tungku kecil, dan menyusun kue-kue di dalam keranjang rotan. Di pasar, beberapa orang masih memandang sinis. Tapi perlahan, ketika melihat perubahan Rina yang tulus, sebagian mulai melunak. Ibu ini siapa ya? Cantik, tapi beda, kata seorang pembeli. Bu Maryam tersenyum, menjawab ringan. Dulu ia menantuku. Sekarang, ia juga anakku. Rina menunduk. Matanya basah. Hatinya bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa menjadi manusia lagi. Suatu hari, seorang ibu miskin datang ke musala dengan anaknya yang demam tinggi. Tak punya uang untuk berobat. Rina, tanpa pikir panjang, membuka tas kain kecilnya dan memberikan semua uang hasil jualan hari itu. Bawa anak ibu ke puskesmas. Biar saya gantikan jaga di rumah. Ibu itu menangis, memeluk Rina. Semoga Allah balas kebaikanmu, Nak. Rina hanya tersenyum. Di malam harinya, Bu Maryam menatapnya lama, lalu berkata, kalau Aldi masih hidup dan melihat kamu sekarang, mungkin dia akan menangis. Tapi bukan karena menyesal, karena dia bangga. Rina menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena hatinya mulai disembuhkan oleh waktu, dan oleh cinta yang tak pernah pergi. Malam itu, langit cerah tak biasa. Tak ada suara hujan. Tak ada angin keras.
Hanya bintang-bintang yang berkumpul di atas musala tua, seolah bersiap menyaksikan akhir dari perjalanan dua jiwa yang pernah saling menyakiti, dan kini saling menyembuhkan. Bu Maryam duduk lebih lama dari biasanya di sajadah tuanya. Wajahnya tenang. Tubuhnya tampak ringkih, tapi matanya tetap hidup. Di sampingnya, Rina melipat sajadah, menyusun Al-Quran kerak, lalu menyelimuti tubuh mertuanya dengan selendang tipis. Ibu, tidurlah. Besok kita bangun subuh. Dagangan kita laris hari ini. Ada yang pesan 5 bungkus kue cucur, ucap Rina sambil tersenyum. Bu Maria membalas dengan senyum kecil, lalu menatap wajah Rina lekat-lekat. Nak, ibu mau kamu jaga tempat ini. Kalau suatu hari nanti ibu nggak bisa bangun lagi. Rina tersentak. Ia berjongkok, memeluk lutut mertuanya. Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku belum bisa gantikan apapun. Bu Maryam hanya mengelus kepala Rina, lembut seperti dulu saat pertama ia memeluk Rina sebagai menantu. Memaafkanmu adalah ibadahku, tapi melihatmu berubah, itu karunia Allah yang paling besar dalam hidup ibu. Malam itu, mereka tidur berdua di musala, tanpa listrik, tanpa kasur. Hanya alas tipis dan langit sebagai atap. Dan ketika adzan subuh berkumandang, Rina terbangun. Tapi tubuh Bu Maryam tetap diam. Ia panggil pelan, "Ibu." Tak ada sahutan. "Ibu, ayo bangun. Dagangannya mau kita angkut." Tubuh Bu Maryam dingin. Wajahnya tersenyum. Rina menggigil. Ia mengguncang tubuh mertuanya. Tapi Bu Maryam tak lagi bergerak. Ia memeluk tubuh renta itu erat. Tangisnya meledak. Namun dalam tangis itu, ada kelegaan. Karena pelukan terakhir mereka, bukan pelukan permusuhan, melainkan pelukan ampunan. Bu Maryam dimakamkan dengan penuh kehormatan. Warga kampung datang berbondong-bondong. Mereka menangis, memeluk Rina, dan meminta maaf karena dulu sempat membenci. Kini, musala itu direnovasi oleh warga. Dindingnya diganti, atapnya diperkuat, dan namanya berubah. Musala Al-Makfiroh, tempat ampunan. Rina menjadi penjaga musala, pengurus anak-anak yatim, dan pembuat kue untuk acara tahlilan dan kajian. Ia mengajar anak-anak mengaji, mengurus bersih-bersih, dan menyambung silaturahmi dengan siapapun yang dulu sempat memusuhinya. Ia tak pernah lagi menyebut dirinya sebagai janda Aldi. Ia hanya memperkenalkan dirinya begini. "Saya cuma perempuan yang dulu salah. Tapi Allah beri kesempatan kedua lewat cinta seorang ibu." Penutup dan hikmah. Teman-teman sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa sebengis-bengisnya manusia masih bisa kembali. Tapi sebesar-besarnya azab, bisa datang dalam bentuk yang paling diam. Jangan sia-siakan cinta seorang ibu. Jangan tinggalkan sholat. Jangan biarkan dunia membutakan nurani. Karena bila Allah murka, tak ada pangkat, kekayaan, atau kekuasaan yang bisa menyelamatkan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat durhaka, dan diberi hati yang lembut untuk memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.